Kedewasaan bukanlah sebuah saklar yang tiba-tiba menyala ketika seseorang mencapai usia tertentu. Ia bukan sesuatu yang datang otomatis bersama uban atau gaji pertama. Ia adalah proses panjang yang melibatkan kematangan emosi, mental, dan spiritual. Ia tidak datang begitu saja, melainkan harus diperjuangkan melalui pengalaman hidup yang beragam, refleksi diri yang mendalam, dan kesediaan untuk terus belajar dari kesalahan. Sebuah proses evolusi jiwa yang berlangsung seumur hidup, sebuah metamorfosis yang memaksa kita untuk melepaskan kulit lama dan menerima kenyataan pahit bahwa hidup tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Terlalu banyak orang yang terjebak dalam ilusi bahwa umur berbanding lurus dengan kebijaksanaan, padahal kenyataannya, ada banyak manusia berusia 40 tahun atau lebih yang masih bermental anak-anak, dan ada pula remaja yang sudah memiliki kedewasaan melebihi orang dewasa pada umumnya. Setiap tingkat kedewasaan memiliki karakteristik yang jelas dan dapat diamati. Dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi, setiap tahap membutuhkan keberanian untuk melepaskan zona nyaman dan menghadapi kebenaran yang tidak selalu menyenangkan. Perjalanan menuju kedewasaan adalah proses yang tidak pernah benar-benar selesai, karena hidup terus memberikan pelajaran baru yang menguji batas-batas pemahaman kita. Mari kita telusuri. Pertama, fase parasit. Pada tingkat paling dasar ini, manusia hidup seperti parasit yang bergantung sepenuhnya pada orang lain. Mereka belum memiliki kesadaran akan tanggung jawab pribadi dan menganggap dunia berkewajiban memenuhi semua kebutuhannya. Seperti bayi yang menangis ketika lapar tanpa peduli apakah ibunya lelah atau tidak, orang di tingkat ini hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka menuntut perhatian, kasih sayang, dan dukungan material tanpa pernah bertanya apa yang bisa mereka berikan sebagai balasannya. Orang-orang di tingkat ini cenderung memiliki ketidakmampuan untuk menunda kepuasan. Ketika menginginkan sesuatu, mereka harus segera mendapatkannya, sekarang juga. Jika tidak, mereka akan marah, mengamuk, atau merajuk seperti anak kecil. Mereka belum memahami konsep sebab akibat dalam hubungan antar manusia. Ketika diperlakukan buruk, mereka tidak pernah introspeksi tentang perilaku mereka sendiri, melainkan langsung menyalahkan orang lain atau keadaan. Orang di tingkat ini seringkali manipulatif tanpa disadari. Mereka menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan, mulai dari bermanja-manja, mengancam, hingga bermain peran sebagai korban. Mereka pintar mencari alasan untuk menghindari tanggung jawab dan selalu memiliki kambing hitam untuk disalahkan. Dalam hubungan, mereka cenderung menjadi beban karena hanya bisa menuntut. Sayangnya, tidak sedikit orang dewasa yang terjebak di tingkat ini sepanjang hidupnya. Mereka mungkin sudah menikah dan memiliki anak, tetapi masih berperilaku seperti anak yang membutuhkan pengasuhan. Dalam keluarga atau lingkungan, mereka lebih banyak menuntut daripada berkontribusi. Akibatnya, orang-orang di sekitar mereka sering merasa lelah dan terbebani. Orang-orang di tingkat ini juga cenderung reaktif, seperti boneka yang ditarik-tarik oleh tali emosi. Mereka bereaksi terhadap setiap stimulus tanpa filter, bagaikan hewan yang terpojok. Ketika marah, mereka meledak tanpa perhitungan. Ketika sedih, mereka tenggelam dalam drama yang berlebihan. Ketika senang, mereka kehilangan kendali diri. Tidak ada ruang untuk berpikir atau mempertimbangkan konsekuensi. Mereka adalah korban abadi dari lingkungan, cuaca, nasib buruk, atau orang-orang yang mereka anggap jahat di sekitar mereka. Hidup mereka adalah rangkaian reaksi berantai yang tidak terkendali, seperti bola pinball yang memantul tanpa arah. Pola komunikasi mereka didominasi oleh keluhan, tuduhan, dan drama. Mereka berbicara dengan nada tinggi, sering memotong pembicaraan orang lain, dan cenderung mendominasi percakapan dengan masalah-masalah pribadi mereka. Dalam hubungan, mereka adalah tipe yang suka menuntut perhatian konstan. Mereka belum memahami bahwa perasaan adalah pengalaman internal yang dapat diatur, bukan kekuatan dari luar yang bisa mengendalikan hidup mereka. Ironisnya, kadang orang-orang di tingkat ini sering merasa diri mereka sangat autentik karena mereka mengekspresikan setiap emosi tanpa filter. Mereka bangga dengan keterus-terangan mereka
tidak menyadari bahwa keterus-terangan tanpa kebijaksanaan adalah bentuk kekasaran yang disamarkan. Kedua, fase konformis. Di fase ini orang cenderung mencari keamanan dalam aturan-aturan sosial dan ekspektasi orang lain. Ini adalah tahap di mana seseorang hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk memenuhi definisi baik atau sukses menurut standar masyarakat. Mereka seperti aktor yang selalu berusaha memainkan peran yang diharapkan audiens, tanpa pernah menanyakan apakah peran itu sesuai dengan karakter asli mereka. Orang-orang konformis sangat peduli dengan opini orang lain. Mereka membuat keputusan berdasarkan apa yang akan dipikirkan tetangga, keluarga, orang-orang asing di jalan, atau teman-teman mereka. Gaya hidup, bahkan hobi mereka dipilih berdasarkan pertimbangan apakah ini terlihat baik di mata orang lain. Mereka hidup dalam penjara emas yang mereka ciptakan sendiri, di mana jerujinya terbuat dari ekspektasi sosial dan rasa takut akan penolakan. Dalam percakapan, mereka cenderung menghindari topik-topik kontroversial dan selalu berusaha untuk aman. Mereka adalah master dalam small talk dan ahli dalam mengatakan hal-hal yang ingin didengar orang lain. Namun di balik topeng sosial yang sempurna ini, seringkali tersembunyi kekosongan dan kebingungan tentang identitas sejati mereka. Mereka begitu sibuk menjadi orang yang diharapkan orang lain, sehingga lupa siapa diri mereka sebenarnya. Tingkat ini berbahaya karena memberikan ilusi kematangan. Orang-orang konformis terlihat dewasa dari luar. Mereka mengikuti aturan, memenuhi ekspektasi, dan jarang menimbulkan masalah. Namun, kematangan sejati bukan tentang menjadi robot sosial yang sempurna. Ini tentang keseimbangan antara menghormati norma-norma sosial yang dianut di lingkungan sekitar dan tetap mempertahankan integritas atau prinsip kebenaran. Orang-orang di tingkat ini belum belajar bahwa persetujuan orang lain bukanlah sumber validasi yang dapat diandalkan. Ketiga, fase pemberontakan. Setelah menyadari bahwa hidup untuk orang lain adalah bentuk pengkhianatan terhadap diri sendiri, seseorang memasuki fase pemberontakan. Ini adalah fase di mana mereka mulai mempertanyakan segala sesuatu, norma sosial, tradisi, otoritas, dan bahkan nilai-nilai yang selama ini mereka ikuti. Seperti remaja yang mulai membantah orang tua, orang di tingkat ini cenderung melakukan hal yang berlawanan dengan apa yang diharapkan lingkungannya. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa dunia tidak selalu adil dan sistem sosial tidak selalu benar menurut mereka. Orang-orang di tingkat ini cenderung menjadi sangat kritis terhadap segala bentuk konformitas. Mereka melihat orang-orang konformis sebagai domba yang tidak memiliki pemikiran independen. Mereka bangga dengan keunikan mereka dan seringkali melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma lingkungan hanya untuk membuktikan kebebasan mereka. Ini adalah fase, aku akan melakukan apapun yang aku mau, tanpa terlalu memikirkan konsekuensinya. Pemberontakan di tingkat ini masih sangat egosentris. Mereka tidak benar-benar peduli dengan keadilan atau kebenaran, melainkan lebih pada keinginan untuk membuktikan bahwa mereka tidak lemah atau tidak bisa dikuasai. Mereka lebih sering merusak daripada membangun, mengkritik tanpa memberikan solusi. Kemarahan menjadi emosi dominan yang menggerakkan sebagian besar tindakan mereka. Dalam hubungan, mereka seringkali menjadi sangat menuntut akan kebebasan dan ruang personal. Mereka alergi terhadap komitmen yang mengikat dan cenderung melihat aturan dalam hubungan sebagai bentuk penindasan. Mereka ingin mencintai dan dicintai dengan cara mereka sendiri, seringkali tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan perasaan pasangan mereka. Namun, pemberontakan adalah tanda bahwa seseorang mulai mengembangkan identitas diri yang terpisah dari lingkungannya. Mereka mulai berpikir secara independen, meski masih dengan cara yang kasar dan tidak bijaksana. Fase ini penting karena merupakan proses pembentukan identitas yang otentik. Namun, bahayanya adalah ketika seseorang terjebak dalam mentalitas melawan segala sesuatu tanpa memiliki visi positif tentang apa yang ingin mereka bangun. Pemberontakan yang konstruktif adalah yang didasarkan pada nilai-nilai yang jelas, bukan sekedar reaksi emosional terhadap otoritas. Orang-orang di tingkat ini perlu belajar bahwa kebebasan sejati bukan tentang melakukan apapun yang diinginkan, tetapi tentang memiliki kemampuan
untuk memilih respons yang tepat dalam setiap situasi. Tantangan dalam fase ini adalah bagaimana untuk bisa melewati fase ini tanpa merusak hubungan penting atau menyakiti diri sendiri dalam prosesnya. Keempat, fase kesadaran diri. Ini adalah fase di mana seseorang berani menatap cermin tanpa filter Instagram atau topeng palsu yang selama ini dipakainya. Ini adalah momen ketika ego mulai retak dan mereka dipaksa untuk mengakui bahwa mereka tidak seistimewa yang pernah mereka bayangkan. Banyak orang menghabiskan puluhan tahun hidup dalam delusi bahwa mereka adalah protagonis utama dalam drama kosmik di jagat raya yang maha luas ini. Padahal kenyataannya, kita semua hanyalah setitik debu dalam skenario yang jauh lebih besar dari pemahaman kita. Kesadaran diri yang brutal ini seringkali datang melalui kegagalan yang menampar keras. Mungkin karir yang hancur, hubungan yang berakhir dengan cara yang memalukan, atau momen ketika mereka menyadari bahwa orang-orang di sekitar mereka tidak seantusias yang mereka kira terhadap keberadaan mereka. Ini adalah fase di mana seseorang mulai mempertanyakan asumsi-asumsi dasar tentang dirinya, tentang kemampuannya, dan tentang tempatnya di dunia. Proses ini sangat menyakitkan karena melibatkan pembongkaran identitas palsu yang telah dibangun bertahun-tahun. Seseorang harus melepaskan label-label yang selama ini membuatnya merasa aman, anak pintar, yang terpopuler, yang paling berbakat, atau apapun itu. Yang tersisa adalah individu rapuh dengan segala kekurangan dan keterbatasan, dan inilah titik awal kedewasaan yang sesungguhnya. Dalam perasaan rapuh ini justru terdapat kekuatan. Ketika seseorang tidak lagi perlu mempertahankan image palsu, energi yang selama ini terbuang untuk memoles topeng bisa dialihkan untuk pertumbuhan yang sejati. Pada tingkat ini, manusia mulai belajar menerima diri apa adanya. Mereka tidak lagi terlalu keras menuntut diri sendiri atau orang lain untuk menjadi sempurna. Ada pemahaman bahwa setiap orang memiliki latar belakang dan perjuangan masing-masing yang membentuk perilakunya. Empati mulai berkembang karena mereka bisa melihat kesamaan penderitaan dan perjuangan dalam diri setiap manusia. Inilah fondasi dari semua tingkat kedewasaan selanjutnya. Orang-orang di tingkat ini biasanya juga adalah pembaca yang rakus, pemikir yang dalam, dan pencari yang tidak pernah puas. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk merefleksikan pengalaman hidup mereka, mencari pola dan pelajaran di balik setiap peristiwa. Mereka tidak lagi hidup secara otomatis atau reaktif, tetapi mulai hidup dengan kesadaran yang jelas. Setiap keputusan sebisa mungkin diperhitungkan dengan matang dan tidak hanya berdasarkan keinginan sesaat atau tekanan sosial. Namun, fase ini juga rentan terhadap jebakan narsisme spiritual, di mana seseorang merasa lebih tinggi karena merasa sudah sadar diri. Mereka mungkin menganggap orang lain yang belum mencapai tingkat kesadaran yang sama sebagai orang yang masih tertidur atau belum bangkit. Tantangan di tingkat ini adalah bagaimana tetap rendah hati dan tidak menghakimi, sambil terus menggali kedalaman diri dengan jujur. Kelima, fase menerima tanggung jawab. Di fase ini, mereka menerima tanggung jawab penuh atas hidup sendiri. Ini adalah momen ketika seseorang berhenti menyalahkan orang tua, sistem, masyarakat, atau siapapun atas kondisi hidupnya saat ini. Bukan berarti semua penderitaan adalah akibat kesalahan kita sendiri, tetapi bagaimana kita merespons penderitaan itu sepenuhnya adalah tanggung jawab kita. Tingkat ini menantang narasi korban yang seringkali memberikan kenyamanan psikologis. Jauh lebih mudah untuk menunjuk jari ke arah luar daripada mengakui bahwa kita memiliki peran dalam menciptakan kondisi hidup kita sendiri. Seseorang yang mencapai tingkat ini mulai menyadari bahwa meskipun mereka tidak bisa mengontrol apa yang terjadi pada mereka, mereka memiliki kontrol penuh atas respons mereka terhadap apa yang terjadi. Penerimaan tanggung jawab ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri secara destruktif, melainkan tentang mengklaim kekuatan personal yang selama ini diserahkan kepada faktor eksternal. Ketika seseorang menyadari bahwa mereka adalah penulis utama cerita hidup mereka sendiri, meskipun tidak bisa mengontrol semua plot twist yang terjadi, mereka mulai menulis dengan lebih sadar dan bermakna. Fase ini seringkali disertai dengan perasaan yang menakutkan,
dan sekaligus membebaskan. Menakutkan karena berarti tidak ada lagi alasan untuk tidak berubah atau tidak berkembang. Membebaskan karena berarti kita tidak lagi terikat oleh batasan yang dibuat orang lain atau oleh keadaan masa lalu. Inilah titik di mana seseorang benar-benar mulai hidup, bukan sekedar bertahan hidup. 6. Kematangan dalam hubungan. Kedewasaan di fase ini bermanifestasi dalam kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat, otentik, dan mutual beneficial. Ini adalah fase di mana seseorang belajar bahwa hubungan bukan tentang mendapatkan validasi atau mengisi kekosongan dalam diri, melainkan tentang berbagi keutuhan dengan orang lain yang juga utuh. Mereka mulai memahami perbedaan fundamental antara kebutuhan dan keinginan dalam konteks hubungan. Seseorang di tingkat ini tidak lagi mencari separuh jiwa atau belahan jiwa karena mereka sudah menjadi jiwa yang utuh. Mereka mulai sadar bahwa mencari orang lain untuk melengkapi diri adalah resep untuk hubungan yang toksik dan saling membebani. Sebaliknya, mereka masuk ke dalam hubungan sebagai individu yang sudah komplit, siap untuk berkontribusi tanpa ekspektasi untuk diselamatkan atau untuk menyelamatkan orang lain. Kebijaksanaan dalam hubungan ini juga melibatkan kemampuan untuk menetapkan batas yang sehat tanpa menjadi defensif atau agresif. Mereka bisa mengatakan tidak tanpa merasa bersalah dan menerima tidak dari orang lain tanpa merasa ditolak. Mereka memahami bahwa konflik adalah bagian natural dari setiap hubungan yang mendalam, dan mereka memiliki skill untuk menavigasi konflik dengan cara yang konstruktif daripada destruktif. Yang paling menonjol, mereka belajar untuk mencintai orang lain apa adanya, bukan apa yang mereka harapkan orang itu menjadi. Namun, ini bukan berarti menerima perilaku yang kasar atau merusak, tetapi tentang tidak mencoba mengubah orang lain untuk memenuhi ekspektasi atau kebutuhan pribadi. Mereka mengerti bahwa satu-satunya orang yang bisa mereka ubah adalah diri mereka sendiri, dan dari perubahan internal inilah hubungan-hubungan yang otentik bisa berkembang. 7. Fase penerimaan dan kebijaksanaan. Di fase ini, seseorang memiliki kemampuan untuk menerima hidup apa adanya. Mereka mulai memahami bahwa sebagian besar penderitaan muncul dari ketidakselarasan antara harapan dengan kenyataan. Ketika mereka belajar melepaskan ekspektasi yang kaku dan menerima hidup sebagaimana adanya, banyak sumber stres yang hilang dengan sendirinya. Mereka tidak lagi mudah tersinggung atau terluka oleh perilaku orang lain karena memahami bahwa setiap orang bertindak berdasarkan tingkat kesadaran dan kapasitas yang dimilikinya saat itu. Mereka mulai melihat kehidupan dari perspektif yang lebih luas dan mendalam. Mereka memahami bahwa di balik semua kejadian, baik yang menyenangkan maupun menyakitkan, terdapat pelajaran dan makna yang dapat memperkaya jiwa. Setiap pengalaman, termasuk yang paling sulit sekalipun, dilihat sebagai guru yang mengajarkan sesuatu yang berharga. Kebijaksanaan di tingkat ini bukan sekedar akumulasi pengetahuan atau pengalaman, melainkan kemampuan untuk melihat esensi di balik fenomena. Mereka bisa memahami mengapa seseorang berperilaku dengan cara tertentu, tidak dari sudut pandang moral atau etika semata, melainkan dari pemahaman mendalam tentang kondisi jiwa dan latar belakang orang tersebut. Ada kemampuan untuk membaca situasi dengan akurat dan memberikan respons yang tepat. Orang yang mencapai kematangan ini seringkali menjadi sumber inspirasi dan bimbingan bagi orang lain, meski mereka tidak berusaha untuk menjadi guru atau pemimpin. Kebijaksanaan mereka terpancar secara alami melalui cara mereka menjalani hidup sehari-hari. Mereka tidak perlu banyak berbicara atau memberikan nasihat yang rumit, karena hidup mereka sudah cukup kuat untuk menjadi contoh yang menginspirasi perubahan pada orang lain. Mereka tidak memaksakan pandangan kepada siapapun, melainkan menunggu hingga orang lain siap dan meminta bantuan. Ada kesabaran yang luar biasa dalam diri mereka karena memahami bahwa setiap jiwa memiliki waktunya sendiri untuk tumbuh dan mekar. Mereka percaya pada proses alami kehidupan dan tidak terburu-buru ingin melihat hasil dari setiap tindakan baik yang mereka lakukan. Perjalanan menuju kedewasaan ini bukan linear atau predictable.
Seseorang bisa berada di tingkat yang berbeda-beda dalam area kehidupan yang berbeda, dan hasil tidak selalu berarti moving forward. Kadang kita mundur, kadang kita stuck, kadang kita melaju ke depan dengan kecepatan tak terduga. Yang penting adalah kesadaran terhadap proses ini dan komitmen untuk terus tumbuh, belajar, dan menjadi lebih baik seperti yang seharusnya kita menjadi.